Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang banyak kalian tanyakan. Kemungkinan besar akan muncul pada SNMPT tahun 2024, terutama pada subtes literasi bahasa Indonesia dan mungkin di PBM juga ya. Materinya apa? Materinya tentang simpulan. Materi ini saya jadikan sebagai materi yang urutannya terakhir ya, dibandingkan materi lain yang mirip dengan materi simpulan, yaitu materi tentang gagasan utama dan tentang judul. Sebelum kalian menonton video ini, saya sarankan kalian tonton dulu video tentang pembahasan gagasan utama dan judul, agar kalian bisa lebih memahaminya, bagaimana cara mencari simpulan yang tepat. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu ya. Bagaimana sih cara mencari simpulan? Versi saya. Jadi, cara mencari simpulan itu, caranya itu bisa cari dari gagasan utama. Oke, nah mengapa saya jelaskan terlebih dahulu materi tentang gagasan utama dan judul? Karena jika saya jelaskan langsung tentang materi simpulan, kalian mungkin akan lebih kesulitan ya. Namun jika kalian sudah mahir cari gagasan utama, tentu akan lebih mudah. Cara mencari simpulannya. Saya tidak akan banyak menjelaskan materinya bagaimana ya untuk tahapan ini, karena saya sudah bahas di video sebelumnya. Kita akan langsung praktikkan saja. Oke, soal yang pertama, mari kita praktikkan. Simpulan untuk teks di atas adalah, lihat, yang ditanyakan adalah simpulan sebuah teks. Teksnya itu, teks yang ada di atas ini ada, ini paragraf 1 ya. Oke, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Teks ini memiliki 3 paragraf, artinya nanti kalian harus cari gagasan utama ya, dari 3 paragraf tersebut. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga. Oke, kita akan coba cari. Pertama, kita cari gagasan utama paragraf ke-1 dari paragraf ini. Kita cari gagasan utamanya. Gagasan utama itu saya ajarkan, kita cari dari kata yang ada di tengah dulu kan, yaitu ada kata bahwa, namun, sama, akan, tetapi. Kalian cari, ada gak? Kalau nggak ada, bisa jadi gagasannya itu ada di awal ya, di kalimat awal. Nah ini kemungkinan ada di awal ya. Kita lihat karena informasinya cukup informasi yang umum, yang luas ya, ini di awal. Di sini dilansir dari Cambridge Dictionary, audiophile adalah seseorang yang sangat tertarik dan antusias dengan peralatan untuk memainkan suatu rekaman. Oke, di sini ada kata adalah. Kalau adalah itu kan S-nya ya, ini predikatnya. Nipple. Kalau adalah itu kan definisi ya. Berarti kita maknai aja gagasannya itu tentang definisi dari audiophile ya. Istilah tentang audiophile. Itu tulis aja ya gagasannya apa. Langkah kedua, kita cari gagasan yang kedua. Lihat. Nah, di sini ada kata namun ya. Nah, gagasannya itu kan ini ya. Tidak semua audiophile mendengarkan musik setiap saat dalam jumlah yang besar. Nah, kalau namun, kalau kalian bingung, teman-teman, ya, ini itu menjelaskan apa informasi itu? Tidak semua, kita harus simpulkan gitu ya. Gagasan ini itu tidak semua audiophile itu mendengarkan musik setiap saat itu. Sebetulnya apa sih? Kalian boleh lihat informasi di awalnya. Ada beberapa ciri yang menandakan seorang itu audiophile. Nah berarti informasi-informasi sebelumnya itu adalah tentang cirinya ya. Ciri dari seorang yang audiophile kayak gitu. Kalian boleh ciri audiophile, orang audiophile gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau ada namun, kalian boleh pahami informasi sebelumnya. Informasi sebelumnya itu ngomongin apa sih? Karena apa? Karena namun itu kan pertentangan. Informasi sebelumnya itu ngomongin tentang
Sebagian besar, ini kan ciri audiofil ya. Sebagian besar audiofil itu memiliki kecintaan yang besar terhadap musik, dan biasanya mereka mendengarkan musik secara terus-menerus. Nah, namun, ini kebalikannya. Tidak semua audiofil mendengarkan musik setiap saat dan dalam jumlah yang sama. Nah, dua informasi ini itu kan pertentangan merupakan apa? Ciri dari audiofil. Jadi seperti itu. Jadi gagasan yang kedua itu berarti kalau mau disederhanakan, ciri orang yang audiofil. Paragraf ketiga, seorang audiofil juga, lihat di sini ada juga ya. Oke. Oh ya, kalian tadi boleh cari dulu di tengah informasinya, kalau nggak ada di awal. Berarti kita ambil di awal aja ya. Karena ini berhubungan dengan informasi yang di atas ya. Seorang audiofil juga memahami segala hal. Nah, ini karena ada juga, berarti kan informasinya itu penambahan ya. Ya gak? Menambahkan informasi sebelumnya. Sebelumnya itu ngomongin tentang ciri orang audiofil. Di paragraf ketiga pun berarti ciri orang audiofil ya. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Berarti gagasannya itu seperti ini. Ada definisi audiofil, ada ciri orang audiofil, dan ciri orang audiofil. Kalian ambil yang dominannya ketika yang atas itu ngomongin definisi ya. Berarti ciri orang yang audiofil gitu. Yang audiofil. Audiofil ya, yang mana yang mirip opsi yang itu? Apakah yang A, semua orang dapat menjadi audiofil? Ini bukan ya, karena berbeda dengan ciri orang ya. B, audiofil tidak sama dengan penyanyi, ini bukan, tidak membandingkan dengan penyanyi ya di atas itu, dan gagasannya bukan itu ya. Yang C, seorang audiofil memiliki banyak tanda. Nah, di atas itu kan beberapa tanda orang yang audiofil ya. Nah, yang kedua itu kan kalau mau disebutkan lebih detail, ini kan ada namun. Berarti ciri yang ini dan ini itu disebutkan bisa, teman-teman. Itu ciri-cirinya. Yang ini juga ciri-cirinya apa? Berarti ini benar ya. Ciri orang yang audiofil sama dengan seorang audiofil memiliki banyak tanda. Itu tanda-tanda yang ada di atas ya. Ciri atau tanda itu sama. Yang D, kita analisis kenapa salah. Sebagian besar audiofil bekerja pada bidang hiburan. Ini salah ya, tidak ada. Kalau gagasan-gagasan ini kita simpulkan nggak menyatakan itu. Yang E, audiofil memiliki ketertarikan dalam mendengarkan musik. Ini pun salah satu tandanya saja. Di atas itu ada beberapa tanda ya, teman-teman. Jadi lebih dari satu kan, berarti yang C, seorang audiofil memiliki banyak tanda. Kurang lebih seperti itu ketika mengerjakan soal simpulan. Jadi kita selain cari gagasannya, harus kita maknai lagi gagasan tersebut itu maksudnya apa. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu teksnya lebih pendek ya. Lebih pendek. Manakah yang merupakan simpulan dari bacaan di atas? Oke, karena ini teksnya pendek, teman-teman, kalian berarti tinggal cari gagasannya aja. Gagasan utama dari paragraf 1 ini. Kadang kalau yang teksnya pendek itu gagasan utamanya doang, kadang perlu ditambahkan gagasan penjelasnya gitu, gagasan penjelas. Namun kalau ketemu dari gagasan utamanya saja, boleh dari gagasan utamanya aja ya. Nah, ini simpulannya pun kan satu kalimat aja. Jadi kalian jangan sampai terjebak. Nah, gagasan utama itu kan saya ajarkan, kalian bisa cari di tengah dulu. Ada gak ciri kata di tengah? Ada kata namun, akan, tetapi, atau bahwa. Kalau kita lihat dari teks ini, nggak ada kan ya? Istilah-istilah tersebut nggak ada kan ya? Berarti kalian bisa cari yang di awal. Nah, yang di awal ini. Sebuah kamus yang hendak mencakup banyak hal. Sebuah kamus yang hendak mencakup banyak hal adalah proyek yang gigantis dan berkesudahan. Ketika kalian soalnya itu simpulan, teman-teman. Saya kan pernah bilang, kalian pun ada yang tanya ya, di awal itu kadang dijebak, ini ya, kadang dijebak dengan hook. Kadang kalimat awal itu berupa hook, gagasannya itu ada di kalimat berikutnya. Gagasan utama itu ada di kalimat berikutnya, atau di kalimat akhir nanti. Ya, nah karena itu kalian pastikan benar-benar apakah yang di awal ini merupakan gagasan utamanya. Ingat ya, kalau hanya satu paragraf itu harus begitu. Apakah benar gagasan utamanya atau bukan? Cara memastikannya itu lihat aja informasi setelahnya. Apakah ngomongin tentang ini,
Sebuah kamus yang hendak mencakup banyak hal itu merupakan proyek gigantis atau tak berkesudahan. Apakah benar ini ngomong tentang itu? Kita lihat aja. 2 pekan lalu, lihat, nggak menjelaskan tentang itu langsung kan? Ya, nah kalau informasi yang seperti itu kemungkinan hoax teman-teman. Ya, mengapa? Karena kalau ini menjelaskan tentang proyek gigantis dan tak berkesudahan, setelahnya itu pasti dijelaskan dulu proyek gigantis itu maksudnya apa. Tapi di sini informasi tentang apa? Kamus terbitan lihat, memantik percakapan yang kontroversial. Kan informasi yang berbeda kan teman-teman. Nah ini ada kemungkinan salah itunya ya. Pernyataan di awal itu kemungkinan bukan kalimat utamanya, tapi ini bisa aja hook ini ya. Itu hook yang berbentuk pernyataan namanya ya. Karena itu ada kemungkinan gagasannya itu ada di akhir ininya begitu. Gagasannya itu kemungkinan ini produksi KSI itu berarti yang di atas nih dijelaskan. Kamus Sejarah Indonesia akan efisien jika apa katanya, ini syarat berarti kan, jika dilakukan dengan merevisi kamus berdasarkan pertimbangan berbagai masukan dari pihak terkait dan melalui serangkaian uji publik. Nah, apakah benar informasi ini itu dijelaskan di kalimat sebelumnya? Karena kalau di akhir itu teman-teman yang induktif, kalau paragrafnya itu induktif, di atasnya itu berarti penjelasnya ini. Lihat, kalau kalian tadi jawab kalimat utamanya itu di awal, ini misalkan kalimat utama ini pasti salah. Mengapa? Lihat, kalimat itu ngomongin kamus kan, tapi kalimat kedua itu sampai ke akhir itu ngomongin tentang KSI, Kamus Sejarah Indonesia ya. Berarti tadi betul kalimat awal itu namanya ini hook ya. Ini hooknya ya. Lihat kalimat kedua ngomongin KSI kan, KSI itu memicu banyak kontroversial katanya. Kontroversinya apa? Tidak hanya merambah ke wilayah pendidikan, melainkan juga ke wilayah politik. Politisasi tersebut tentu saja berada di luar jangkauan orang-orang yang bertanggung jawab atas produksi KSI. Nah ini kan berarti ini ada si pembuatan KSI itu di sini ya, memantik. Pertama ada pihak publik kan, ini beragam pihaknya tuh ya. Pihak publik yang pertama, kemudian ada wilayah pendidikan kan, ini pihak keduanya pendidikan ini. Terus ada lagi, tidak hanya merawat wilayah politik, ini wilayah politik ya. KSI ini nih, saya tanda aja warna biru ya, pendidikan, kemudian publik, pendidikan, terus politik tentu saja berada di luar jangkauan orang yang bertanggung jawab pihak dan pihak yang status memberi masukan. Nah ini pihak yang memberi masukan ya, dan bertanggung jawab atas produksi KSI. Nah berarti ini ada beragam pihak kan. Oleh karena itu jawabannya itu, gagasannya itu ada di akhir teman-teman. Benar ya, jadi produksi KSI itu akan efisien. Syaratnya apa? Jika dilakukan dengan merevisi isi kamus berdasarkan pertimbangan berbagai masukan dari pihak yang terkait, pihak-pihak yang tadi ya, dan melalui serangkaian uji publik. Nah ini berhubungan dengan publik, unsur yang publik juga. Jadi gagasannya kemungkinan yang akhir. Kita udah temukan kan gagasan utamanya ini ya. Ini gagasan utamanya. Cari aja di akhir yang menyatakan itu yang mana. Berarti yang E kan. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya, oke, ini simpulan. Saya akan skip ke simpulan yang bentuknya beda ya. Yaitu simpulan yang dari tabel ini. Oke. Kita skip ke simpulan yang berbentuk tabel ini ya, biar beda bentuknya. Dari tabel dan bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa oke, ini kan kita diberikan tabel, kita diminta menyimpulkan. Ya, kita diminta menyimpulkan. Kalian kalau simpulannya itu berbentuk tabel, kalian analisis dulu informasi per opsinya aja ya. Jadi kalau tadi jadi sekali lagi, kalau kalian menemukan soal simpulan berbentuk tabel, jadi kalian fokuskan ini, analisis opsinya aja. Analisis opsi. Jangan cari gagasan utamanya. Oke? Jadi analisis opsinya aja. Kalau yang tadi, kalian harus cari gagasan utamanya apa. Opsinya mau dilihat dulu, boleh ya sekilas. Tapi tetap harus cari gagasan utamanya. Kalau ini,
Kalau yang dalam bentuk tabel, yang berbentuk data, mau tabel, mau chart, mau bentuk yang lainnya, maka kalian analisis opsinya aja, langsung bandingkan dengan tabel. Opsi A misalkan, sebanyak 877 fasilitas umum rusak karena cuaca ekstrim sepanjang 2023. Nah, kita kan tinggal cek aja yang cuaca ekstrim itu benar nggak 877. Di sini ada 1115 kan, berarti opsi A salah. Kayak gitu aja langsung ya dianalisis. Yang B, kita lanjut. Bencana karhutla mengalami peningkatan jumlah kejadian paling drastis. Lihat based on tabel ya. Apakah disebutkan bahwa karhutla itu, ini karhutla mengalami peningkatan yang drastis, ada gak datanya? Data tidak disebutkan kan? Kalau tidak disebutkan datanya berarti salah, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya yang C. Pada tahun 2023, Indonesia lebih rawan diterpa bencana di daratan daripada di lautan. Oke, ini ada perbandingan. 2023 itu Indonesia diterpa bencana di daratan itu lebih banyak daripada di lautan. Kita lihat aja. Nah, ini kan ada jenis bencananya ya. Kita lihat ya. Lebih banyak di mana? Apakah di daratan atau di lautan? Oke, kita lihat. Kita akan tandai warna biru aja untuk yang di darat. Ini kan di darat kan? Darat. Ini di darat gitu kan. Ini kekeringan di darat juga. Ini darat, ini darat ya. Yang lautnya kita tandai warna kuning aja ya. Ini laut kan. Bahkan kalau gempa bumi mau disebut di laut pun kayaknya tetap ini ya. Tetap lebih banyak di darat kan. Kalau cuaca ekstrim kayaknya ini bisa di darat bisa di laut ya. Jadi kalaupun ini mau dianggap di laut pun yang cuaca tetap jumlahnya lebih banyak kan. Lebih banyak ke warna biru ya. Oke, berarti ini pernyataan tersebut berarti benar kan? Jumlah di darat itu lebih banyak pada tahun 2023. Sorry yang ini jawaban. Lebih Indonesia itu di daratan itu lebih banyak diterpa bencana daripada di laut. Ini harusnya A, ini B, sorry ya. Sebanyak ini salah ya tadi. Ini tadi kegeser ininya. Slide-nya kegeser. Yang B itu bencana karhutla mengalami peningkatan secara drastis, ini salah ya. Terus ini yang C, nah gini urutannya. Pada tahun 2023 tadi Indonesia itu diterpa bencana di daratan lebih banyak dibanding di lautan, itu benar. Yang D ini letak geografis Indonesia tidak menjadi faktor terjadinya bencana cuaca ekstrim. Apakah ini dinyatakan di tabel atau di teksnya? Sebetulnya kalau di tabel itu tidak disebutkan ya, tapi kita kalau kalian mau baca di teksnya boleh ya. Apakah bencana di Indonesia itu tidak disebabkan oleh geografis atau enggak? Kita lihat. Ini ada ya. Berarti ini benar ya pernyataannya. Pernyataannya salah ya, karena di teksnya itu ada, sedangkan di sini itu tidak ya. Berarti salah. Yang E, Indonesia informasi pada tabel menggambarkan keseluruhan peristiwa bencana Indonesia selama 2023. Nah, kita lihat ini di 2023 itu di sini dinyatakan kan selama 2023 itu ini laporan BNPB ada 4.900 ini BNPB ya. 2023 ada 4.940 kejadian. Sedangkan coba apakah di tabel betul jumlahnya segitu? Kalian kalau mau buktikan boleh tulis aja seperti ini ya, berarti kalian tambahkan. Nah, 579, 168, 31, 4 ya. Kalian jumlahkan aja. Bener gak yang jumlah di tabel itu sama segini ya? Oke. Namun teman-teman, kalau kalian lagi ngerjain soal SNBT, kemudian jawabannya udah ketemu yang tadi, yang C, itu kalian udah yakin, udah jawab aja itu, gak perlu dianalisis. Cuma kalau ini kan kita lagi membuktikan ya, bener gak gitu. Kita tambahin aja berarti. Oke, 2, 0 ini, tambah 5, 7, tambah 9, berarti 16, tambah 8,
27, 16 tambah 8, 24 ya. 24, 25, 26, 30 ya. Berarti 0, 3, 10 ya. 10, 11, 18, 24, 27, 30, 0, 3. Kemudian ini 3, 8, berarti 11, 12, sorry, ini 13, 18, 19, 1, berarti 4 ya, 4.900 ya, sedangkan di teks itu 4.940, berarti ada gap kan, berarti ini salah ya, betul ya, ini kesalahan karena tidak semua kejadiannya itu dituliskan pada tabel, begitu, berarti jawabannya adalah yang C ya, betul. Seperti itu, mudah-mudahan kalian paham cara menganalisis yang di tabel. Jadi kalau yang di tabel tinggal fokus cari saja ininya ya, cari saja, analisis saja opsinya gitu. Soal berikutnya, simpulan lagi pada teks, ini soal literasi ya. Kalau yang teks, yang tabel tadi itu masuk ke literasi. Yang simpulannya itu lebih dari satu paragraf itu literasi. Kalau satu paragraf aja biasanya di PBM, begitu ya. Oke, kita lihat bagian simpulan yang di sini. Karena di sini ada 3 paragraf, kalian cari P1-nya apa, P2-nya apa, P3-nya apa. Oke, begitu ya. Kalian cari P1-nya apa, P2-nya apa, P3-nya apa. Oke. Kita lihat P1-nya itu, kita cari gagasannya aja, ciri kata di tengah gak? P1 gak ada kan? Berarti coba kita lihat di awal ngomongin apa ya. Kejahatan genosida, hukum Indonesia merupakan, nah ini kejahatan luar biasa ya, sudah menjadi tindakan yang dilarang, kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948. Berarti di situ tuh tentang penjelasan tentang ini ya, kejahatan genosida. Kejahatan genosida itu apa? Kejahatan yang ini ya, penjelasannya itu kejahatan luar biasa dan tertuang pada Konvensi Genosida 1948 gitu. Oke. Nah, kenapa sih ini bagian keterangannya itu dimasukkan, teman-teman? Karena ini informasi penting ya. Karena ini informasi penting dan masuk ke penjelasan. Lihat, ini sebetulnya bukan keterangan ya ini. Bahkan ini tuh bagian dari pelengkapnya. Ini informasi penting yang ada di pelengkap. Jadi ketika kalian menjelaskan, mengartikan seperti ini, kalian pahami bagian informasi pertamanya di sini, istilahnya apa, merupakan kan penjelasan umum. Ini di bagian pelengkapnya itu apa informasinya? Sorry. Ini predikat, ini pel. Ini informasinya apa, gitu ya. Kita lihat biasanya hubungan antar paragraf itu nanti paragraf 1 itu pasti dijelasin ke paragraf kedua ya. Kemudian dilanjutkan lagi penjelasannya di paragraf ketiga. Nah, apakah lihat di informasi di paragraf ini begitu juga, lihat paragraf keduanya. Dalam Konvensi Genosida 1948 ya, genosida diartikan, nah ini berarti ini kan arti genosida kan yang kedua itu ya. Dalam konvensi kan, konvensi genosida gitu. Nah mirip kan P1 P2-nya saling menjelaskan ya, intinya sama. Ini tentang penjelasan genosida yang ada di dalam konvensi genosida. Paragraf terakhirnya di sini ada akan tetapi apabila dilihat lebih dalam, kejahatan genosida itu berbeda dengan kejahatan terhadap manusia ya. Berarti ini perbedaan kejahatan genosida kan, genosida bukan genosida dengan kejahatan manusia. Nah gabungin aja teman-teman ya, ini kan paragrafnya udah ketemu, yang atas itu
kejahatan genosida itu penjelasan ya tentang kejahatan genosida merupakan kejahatan luar biasa yang tertuang dalam konvensi genosida. Yang kedua itu arti kejahatan genosida dalam apa? Dalam konvensi genosida yang ini. Arti kejahatan genosida dalam konvensi genosida. Yang ketiga itu ini perbedaan antara kejahatan genosida dengan kejahatan manusia. Ketika digabungkan informasinya membentuk yang mana? Apakah yang kejahatan genosida merupakan kejahatan luar biasa yang berbeda dengan kejahatan manusia. Ini sebetulnya ini betul, teman-teman. Ini tuh informasinya betul. Namun ada informasi yang terlewat, yaitu apa? Yaitu tentang ini, konvensi genosidanya. Ini disebutkan kan 2 kali di dalam 2 paragraf. Arti kejahatan genosida itu udah diambil dari mana? Ini konvensi genosidanya nggak ada. Harus ada, teman-teman. Jadi objek yang dibahasnya itu informasi yang dibahasnya harus ada. Yang D, meskipun sudah diatur sejak 1948, kejahatan genosida masih terus dilakukan. Nah, ini informasi yang bukan gagasan utama ya, bukan simpulan kayak gitu. Karena ini spesifik, mencontohkan secara spesifik contoh suatu kejadian. Yang C, kejahatan genosida tidak hanya mengancam manusia. Nah, ini pun tidak menjelaskan isi yang di atas. Yang B, perihal kejahatan genosida tertuang dalam konvensi genosida 1948. Oke, ini ada kan? Jadi perihal atau arti dari genosida itu ada di dalam konvensi 1948. Kemudian sebagai kejahatan luar biasa ini pun ada tentang definisi kejahatan genosida di yang paragraf 1. Berarti ini kemungkinan jawabannya ya. Yang A, hukum internasional telah menyusun. Nah, ini pun salah ya, karena banyak informasi yang nggak masuk. Oleh karena itu jawabannya yang B. Begitu, teman-teman. Oke. Karena di sini sudah azan. Kalau kalian mau coba mengerjakan, boleh ya. Kalian kerjakan soal terakhir ini. Oke? Kerjakan soal terakhir. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami cara atau langkah-langkah mengerjakan simpulan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.